Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah para kekasih-kekasih Allah yang melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Ini dikisahkan dari sebuah kitab Ma'rifatul Awliya. Dikisahkan dalam At-Tabaqatnya, Imam Al-Manawi mengungkapkan, Syekh Muhammad ibnu Abi Hibarah pernah bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Namun banyak orang mengingkarinya. Tak hanya itu, mereka juga melarangnya berbicara di majelis. Bahkan ada pula di antara mereka yang menyiksanya. Akibatnya, Syekh Muhammad ibnu Abi Hibarah menyendiri di rumahnya, sehingga tidak keluar selama 10 tahun, kecuali untuk menunaikan sholat Jumat. Ia pernah menyatakan, tidak ada yang faham di antaramu kecuali orang-orang yang telah mendapatkan pancaran cahaya yang tidak diberikan kepadamu. Alangkah indah dan mendalamnya ungkapan ini. Tidak ada yang faham di antaramu kecuali orang-orang yang telah mendapatkan pancaran cahaya yang tidak diberikan kepadamu. Di antara keindahan ungkapan itu dan kehebatan cahayanya, aku diperlihatkan kepada sesuatu tidak dapat aku jelaskan dan aku komentari. Cukuplah kita mencermati kisah sejumlah para wali-wali Allah yang telah diberi nikmat dan dikaruniai kebahagiaan menatap Nabi Muhammad SAW. Jalaluddin As-Suyuti, Imam Asy'arani mengisahkan, aku pernah melihat tulisan Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang ada di salah seorang kawannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Asy-Syadzili. Tulisan itu ditunjukkan kepada seseorang yang meminta perlindungan kepada dirinya di hadapan Sultan Qaitabai. Dalam tulisan tersebut, Syekh Jalaluddin menyebutkan, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya hingga saat ini aku telah bertemu Rasulullah SAW sebanyak 75 kali dalam keadaan terjaga dan berbincang-bincang secara langsung. Seandainya aku tidak takut terhalang darinya, Nabi Muhammad maksudnya, karena masuk ke wilayah kewalian, niscaya aku akan menembus benteng dan memberikan perlindungan kepadamu di hadapan Sultan Qaitabi. Sesungguhnya aku adalah salah seorang pelayan hadisnya. Aku perlu kepadanya untuk mentasih hadis-hadis yang dilemahkan oleh para ahli hadis menurut jalur mereka. Tak diragukan lagi, manfaat tasih hadis lebih besar daripada manfaatmu, wahai saudaraku. Selanjutnya dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawa, tepatnya dalam pasal Tanwir Al-Halaq fi Imkan Ru'yat An-Nabi wa Al-Malik, Imam As-Suyuti menyatakan bahwa dirinya telah melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Dalam mukaddimahnya, beliau mengemukakan, segala puji bagi Allah. Salam sejahtera semoga tercurah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Selanjutnya, banyak sekali pertanyaan
tentang melihatnya para pemilik keadaan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Sekelompok orang yang tidak memiliki ilmu sangat menentang hal tersebut, bahkan menganggapnya aneh. Menurut mereka, hal itu adalah mustahil. Karenanya, aku menulis artikel ini dan menamainya dengan Tanwir al-Halak fi imkan ru'yat al-Nabi wa al-Malik. Khalifah Ibnu Musa al-Nahramaliki dalam pasar Tanwir al-Halak fi imkan ru'yat an-Nabi wa al-Malik, As-Suyuti juga mengungkapkan, Khalifah Ibnu Musa an-Nahramaliki adalah orang yang banyak melihat Nabi SAW baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Ada pula yang mengatakan bahwa kebanyakan perbuatannya adalah belajar dari Rasulullah SAW atas perintahnya, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan bermimpi. Bahkan pernah dalam satu malam beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 17 kali. Dalam salah satunya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Khalifah, jangan pernah bosan kepadaku, sebab banyak wali yang meninggal karena lelah melihatku." Kemudian Abu Al-Abbas Al-Mursi, ada satu pertanyaan Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi yang cukup populer. Andai sekejap saja Rasulullah terhalang dariku, niscaya aku tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim. Terkait dengan orang yang berjumpa Nabi SAW dalam keadaan terjaga, Syekh As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Lataif Al-Minan, Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi, "Wahai Tuhan, wahai Syekh, salamilah aku dengan tanganmu itu, sebab engkau telah berjumpa dengan banyak orang." Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi menjawab, "Demi Allah, aku tidak bersalaman dengan telapak tanganku ini kecuali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Selanjutnya Ahmad Ibnu Idris, Al-Kutub Al-Kabir. Ahmad Ibnu Idris menceritakan, "Aku berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, disertai dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Nabi Khidir alaihi salam untuk mengajariku sejumlah zikir dalam tarekat As-Sazili. Nabi Khidir pun mengajariku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, ajarilah dia sesuatu yang menghimpun seluruh zikir, sholawat dan istighfar yang paling utama pahalanya dan lebih banyak jumlahnya." Maka Nabi Khidir bertanya, "Seperti apa itu wahai Rasulullah?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, dalam setiap kedipan mata dan tarikan napas sebanyak apa yang ada dalam ilmu Allah. Nabi Khidir alaihissalam pun mengikutinya. Setelah mereka berdua membaca, aku pun mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bacaan itu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Ucapkanlah pula, Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan cahaya zat-Mu yang agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, kemudian bacalah, Astaghfirullahal azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunubi dzal jalali wal ikram.
Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, Zat yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, Zat Maha Pengampun dosa-dosa dan Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Setelah mereka berdua membaca, aku pun mengikutinya. Tiba-tiba aku diselimuti oleh berbagai cahaya dan kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dikaruniai sejumlah penglihatan ilahiyah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, "Wahai Ahmad, aku telah memberimu kunci-kunci langit dan bumi, yakni zikir khusus, solawat yang agung, dan istighfar hebat. Satu kali dibacakan menandingi dunia, akhirat, dan apa yang terkandung di antara keduanya secara berlipat-lipat." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya lagi kepadaku tanpa melalui perantara Nabi Khidir. Sejak itu aku pun mengajarkannya lagi kepada murid-muridku, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Syekh Ahmad Ibnu Idris, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dalam setiap kedipan mata dan tarikan nafas sebanyak apa yang ada dalam ilmu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimbuhkan kepadanya, "Sengaja aku menyimpan bacaan ini untukmu, wahai Ahmad. Belum ada seorang pun yang mendahuluimu. Ajarkanlah bacaan ini kepada kawan-kawanmu." Syekh Ahmad Ibnu Idris juga menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendiktekan beberapa hizib kepadaku, sampai-sampai ada sahabat dari kalangan ulama yang merasa kesulitan pada satu kata yang ada dalam hizib kelima. Setelah itu Syekh Ahmad berkata kepada kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawanku, demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajariku." Ditambahkan oleh Syekh Ahmad, "Sebagaimana kalian, kami juga mengambil ilmu itu dari lisan para ulama. Kemudian kami menunjukkannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditetapkannya kami tetapkan, apa yang ditolaknya kami tolak. Celakalah aku jika pada saat menunjukkannya kepada Allah ada bagian yang aku ubah atau aku ganti." Saleh Al-Ja'fari, Syekh Saleh Al-Ja'fari pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, juga pernah belajar darinya. Hal itu diakui oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari dalam beberapa syairnya, antara lain adalah syair berikut ini: "Aku mendapat anugerah didatangi Rasulullah, terkadang dalam mimpi, terkadang dalam terjaga." Selanjutnya, Muhammad Khitab al-Subuki telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, yang saat itu Al-Walid juga hadir di sana. Dalam diskusinya, Al-Walid menggambarkan pertemuan tersebut. Pada suatu malam, tepatnya usai sholat Isya, Syekh Muhammad Khitab al-Subuki menyampaikan pelajaran fikih. Beliau menduduki salah satu betisnya, sedangkan betis yang lain diletakkan di pundakku karena sakit dan tidak mungkin ditekuk. Beberapa saat menyampaikan pelajaran, tiba-tiba beliau bangkit dari tempat duduknya dan langsung merapatkan lalu menekuk kedua betisnya sambil berteriak, "Nabi datang, wahai Walid." Wajahku pun terkejut ke arah pintu-pintu masjid guna melihat dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Sekarang aku telah menyampaikan kisah itu kepada siapa saja, baik kepada orang-orang mukmin maupun kepada orang-orang kufur, baik kepada orang-orang timur maupun kepada orang-orang Eropa. Meski sempat meragukan dan mengalami goncangan iman, tetapi jika sekarang ditanya, apakah engkau mengira bahwa Syekh Muhammad Khitab al-Subuki benar-benar melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, ataukah ia membayangkan atau berhalusinasi? Maka aku akan menjawab dengan penuh kesadaran
dan keyakinan. Saat itu Syekh Muhammad Khitab Al-Subuki melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata lahir dan mata batin. Syekh melihat Nabi bagaimana para sahabat melihatnya. Nabi datang dan pergi di hadapan mereka. Adapun pertanyaan bagaimana hal itu terjadi, maka contoh sederhananya adalah gambar di televisi. Ada satu ruangan di sana, studio. Di dalamnya terdapat seorang presenter yang sedang siaran, sementara jendela dan pintu studio tertutup. Antara presenter dan para penonton yang ada di rumah dipisahkan oleh jarak puluhan ribu mil. Meski demikian, mereka tetap bisa melihat dan mendengar presenter. Ia seakan-akan sedang berbincang dengan setiap penontonnya. Seandainya pesawat televisi yang ada di rumahmu dimatikan, tentu engkau tidak akan melihat apa-apa. Demikian pula jika di stasiun televisi terjadi kerusakan, pasti masyarakat tidak bisa melihat apa-apa. Sementara stasiun transmisi ilahiyah tidak pernah rusak selamanya, sebab ia bekerja atas kekuatan zat yang tidak dilemahkan dengan apapun dan tidak pernah mengalami gangguan apapun. Demikian pula perangkat penerima yang dipersiapkan Allah, zat yang maha membuka dan mengetahui untuk para rasul, para nabi dan para walinya. Dengan sendirinya akan menerima, tersambung, mendengar dan melihat semua yang dikirimkan stasiun ilahiyah. Ini hanyalah sebuah contoh sederhana untuk memperjelas gambaran dan apa yang disaksikan para wali saat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ini juga diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada perkataan gaib. Tujuannya agar lebih mudah dipahami, sebab mereka tidak melihat apa-apa kecuali ke bawah telapak kaki mereka. Adapun orang-orang yang dikaruniai Allah dengan pemahaman akidah dan penglihatan iman, pasti mereka akan selalu melihat cahaya yang terlihat. Muhammad Khitab Al-Subuki sebagai pemberian hadiah dan anugerah terbesar. Syekh Muhammad Khitab As-Subuki menggambarkan pertemuan langsung bersama penghulu para makhluk melalui salah satu qasidahnya dengan ekspresi yang tegas dan lugas, bukan bahasa kiasan. Keinginanku telah sampai, angan-anganku telah tercapai, kebahagiaanku bertambah, kesusahanku menghilang, apalagi yang kuharapkan setelah itu. Ini Rasul dan ini aku, selamat dan bahagialah untukmu, wahai yang melihat Nabi. Bersenang-senanglah dan jauhkanlah sifat lalaimu di saat melirik. Aku melihat Rasul, jejaknya dari sini atau di sini. Nikmatilah perjumpaan bersama sang kekasih. Perjumpaan ini ternyata benar terjadi. Teteskanlah air mata pada waktunya, meski air mata bagus di saat kebahagiaan. Demikianlah kisah singkat para kekasih-kekasih Allah yang dianugerahi Allah untuk berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah hidup mereka, ya, alangkah bahagianya mereka. Mudah-mudahan kita semua juga dianugerahi oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam keadaan bermimpi maupun dalam keadaan terjaga. Mari kita berbanyak bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, apa yang kita inginkan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-temannya agar mereka juga tahu apa yang sudah kita ketahui. Semoga
bisa menjadi amal soleh kita kelak di akhirat. Dan untuk mendapatkan update-update terbaru, jangan lupa diklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar nanti kalau ada update terbaru nanti ada pemberitahuan notifikasinya. Jadi kita sama-sama bisa mendengarkan kisah-kisah para kekasih-kekasih Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.